Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus yang menganugerahkan berbagai kesempatan dan kehidupan pada kita pada hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdoa adalah cara kita mendekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terkadang kami mengalami keadaan-keadaan yang tidak seperti kami ingini. Mungkin disebabkan oleh karena kami kurang taat kepadamu. Oleh sebab itu, ya Allah, ajarlah kami melalui firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab 1 Samuel 1 ayat 1 hingga 6. Dari judul perikop lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Hati yang taat meskipun luka. Inilah judul Renungan Oasis Fajar hari ini. Ayat ke-6 sebagai penegasan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Saudaraku, dalam perjalanan hidup ini kita tidak dapat menghindari saat-saat ketika hati diliputi kepedihan yang begitu dalam, luka yang terasa panjang, bahkan seolah tak berujung. Sebagai manusia, kita pun bisa lelah, putus asa, dan kecewa oleh persoalan yang datang silih berganti. Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita belajar dari kehidupan Hana, seorang perempuan yang mengenal luka, tetapi tetap memilih setia. Hana mengalami pergumulan yang sangat menyakitkan secara manusiawi. Ia diejek dan direndahkan oleh Penina karena keadaannya yang mandul. Lukanya bukan hanya fisik, tetapi juga batin, pelan-pelan menggerogoti hatinya. Namun di tengah semua itu, Hana tidak menjauh dari Tuhan. Justru dalam kesedihannya, ia semakin mendekat. Alkitab mencatat bahwa dari tahun ke tahun, Hana tetap datang beribadah. Ia tetap menyembah, tetap mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ketaatannya tidak bergantung pada keadaan, tetapi lahir dari hati yang percaya. Bahkan dalam tangis dan kehancurannya, ia memilih untuk mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan tanpa kepahitan dan tanpa membalas kejahatan. Disinilah kita melihat makna berserah
yang sesungguhnya. Berserah bukan berarti menyerah tanpa harapan, tetapi mempercayakan seluruh luka dan pergumulan ke dalam tangan Allah yang hidup. Hana membawa lukanya kepada Tuhan, dan di sana ia menemukan penghiburan dan pengharapan baru. Seringkali kita pun menghadapi badai hidup yang melelahkan. Namun, kehidupan Hana mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah tempat yang paling aman untuk hati yang terluka. Ia tidak menolak tangisan kita, tidak menutup telinga terhadap keluhan kita. Ia justru bekerja di tengah kelemahan kita, mengubah luka menjadi kekuatan dan penderitaan menjadi jalan menuju kemenangan. Penegasan: apapun beban dan persoalan yang kita hadapi, tetaplah datang kepada Tuhan. Ia lebih besar dari setiap luka dan setiap pergumulan kita. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, berilah kami hati yang tetap takut dan taat kepadamu, bahkan di tengah luka. Ajarlah kami berserah dengan iman, dan jangan biarkan kepedihan menjauhkan kami dari kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, kita akhiri renungan ini dengan satu penegasan. Luka boleh datang, tetapi kita akan tetap setia kepada Tuhan. Amin.